Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, maupun malam teman-teman penonton setiap podcast mendadak. Kepada pagi hari ini menuju siang kita kedatangan tamu Bu Ega Afilia. Afila atau Afilia Bu namanya Bu? Afila. Oke, Bu Ega Afila. Beliau salah satu tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Jakenan yang sekarang hobi hidroponik. Oke, nanti kita kurang lebih 30 menit akan membahas tentang hobi beliau yang tertarik dengan hidroponik. Oke, selamat pagi Bu Ega. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, pada pagi hari ini Bu kita akan berbicara tentang hobi Ibu yang ini ya, hidroponik gitu ya. Soalnya kemarin-kemarin Ya, itu tertarik melihat snapgram yang wah kayaknya bagus ini dijadiin sebagai sharing ilmu gitu Bu. Oke, langsung saja Bu mengenai hidroponik ini ya Bu. Bu Ega mulai kapan tertarik sama media tanam atau budidaya hidroponik ini, Bu? ya dulu tuh awalnya itu dari kepengen makan mie instan pakai. Terus ada lahan di atas rumah, ada sekitar ukuran 3 kali 7 meter. Dia tuh pengen nanam sayur. Dulunya nyoba-nyoba, cuma sedikit. Terus kok bisa, kok kayaknya bisa. Terus tak saya posting, terus itu awalnya sekitar akhir September. Oh gitu ya Bu, berarti baru akhir-akhir ini ya Bu tertarik dengan hobi Ya, baru hidroponik. mau 2 bulan. Baru 2 bulan, baik. Terinspirasi dari siapa sih Bu kalau boleh tahu hidroponik ini selain tadi yang dimaksudkan ada Miaya, mungkin ada tokoh dari Instagram atau dari teman yang memprakarsai hobi untuk hidroponik Bu? Enggak ada sih, enggak ada istilahnya menjadi motivasi saya, cuma kan sering buka YouTube, itu tiba-tiba itu ada keluar tanaman hidroponik, terus saya buka, saya pelajari, ternyata kok kayaknya gampang, awalnya dari YouTube, belajarnya dari YouTube itu, nggak ikut seminar, nggak ikut pertemuan, nggak, cuma kita belajarnya dari YouTube dan dari pengalaman. Bagus ya, berarti ini cara tidak langsung ilmunya dari otodidak ya Bu, berasal dari YouTube. Iya. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga belum paham Bu tentang hidroponik itu sendiri ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih singkat apa sih yang dimaksud tentang hidroponik itu sendiri Bu? Ya. Hidroponik menanam dengan media air, bukan media tanah. Pakai air, istilahnya tuh hidroponik itu apa ya? Menanam dengan sistem kukunya bersih, nggak kena tanah kan? Pupuknya itu nanti pakai pupuk cair. Pupuk cair jadi lebih lebih karena kita nggak usah menyangkul tanah, usah memerlukan lahan yang luas, kita bisa. Artinya saya bisa menanam di atas dak rumah yang sempit, itu menanam dan bisa menghasilkan sayur yang lumayan banyak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berbicara tentang sayuran nih ya Bu, kira-kira sayur yang bisa ditanam di hidroponik itu apakah untuk jenis tanaman tertentu atau semua tanaman bisa ditanam Bu? Insya Allah semua tanaman bisa.
Bahkan sampai padi pun tuh bisa, padi yang hidroponik bisa. Cuma kalau yang lebih singkatnya itu tanaman sayuran buah mungkin agak lama, tapi kalau sayur lebih mudah dan cepat. Biasanya kalau hidroponik itu kebanyakan sawi, selada, bayam, kangkung, itu yang sering. Berarti semua tanaman itu bisa di hidroponikan, tapi yang biasa sering seperti sayur-sayuran gitu ya, Bu. Iya, iya. Nah, mungkin bagi orang awam, bagi saya sendiri, Bu, yang belum mengerti hidroponik itu kesusahan mencari benih atau bibit tanaman seperti tadi ada sawi, ada bayam, mungkin ada kangkung. Nah, bagaimana Ibu mendapatkan benih atau bibit dari tanaman atau sayuran itu? Oh, itu saya belinya di Shopee, di online. Dan itu segala jenis biji, mulai dari nyemai, dari bijinya saya semai. Kalau udah sekitar seminggu, 10 hari baru dipindah ke media yang udah dikasih itu. Jadi kita nyemai sendiri mulai dari biji. Kalau di online banyak sekali. Mau biji sawi, kan banyak, ada sawi sambung, sawi caisin, sawi pagoda, sawi pahit, itu semuanya banyak sekali, tinggal milih. Oh, menarik. Berarti ternyata dari satu jenis sayuran ternyata varietasnya itu banyak ya, variasinya itu banyak gitu. Nah, ketika seseorang ya ingin tertarik membangun atau menggeluti dunia hidroponik, kira-kira itu membutuhkan peralatan apa saja ya, Bu? Mungkin yang bisa dipersiapkan gitu. Oh, kalau dari saya sendiri kan memang saya kan juga masih pemula, masih belajar, saya pakai memanfaatkan bekas. Misalkan saya pakai box buah styrofoam, box buah anggur itu bisa. Itu malah bagus buat karena itu bisa bisa menekan panas di hawa panas di airnya. Jadi styrofoam itu, air di dalam styrofoam meski kita jemur itu di dalam airnya tuh pasti dingin. Jadi suhunya lebih terjaga dan lebih bagus untuk tanaman. Kalau buat yang ingin memulai hidroponik, kalau terkendala dengan mungkin nggak ada styrofoam buah anggur. Shopee di online juga banyak ini dengan menggunakan ember. Tapi kalau ember itu biasanya kan panas, jadi suhu airnya panas. Jadi mengurangi pertumbuhan sayuran tersebut. Jadi mau mencoba pakai box steril. Tapi kalau yang udah skala produksi yang udah besar itu pakai pralon, terus dikasih air itu tetap mengalir terus dan menghasilkan oksigen. Kalau kita manual, perawatannya tuh ya setiap pagi dan sore itu bisa menjadikan aerator yang pakai sistem yang lebih bagus. Baik, berarti artinya dengan barang-barang bekas pun kita bisa mengolah barang bekas itu untuk menjadi bahan berguna tadi, seperti contohnya styrofoam buah-buahan anggur ataupun segala jenis styrofoam yang bisa digunakan untuk media tanam. Ya, pakai botol aqua bekas itu juga bisa. Botol aqua bekas itu saya cat, cuma kalau itu perkembangannya kurang maksimal karena panas kan jadi panas airnya, jadi nggak dengan bagus tanamannya. Tapi tetap bisa tuh, perkembangannya kurang bagus. Oh gitu ya, Bu. Berarti ini suatu ilmu juga ya, bahwasannya tanaman hidroponik itu peka terhadap suhu gitu. Jadi harus menjaga suhu biar suhunya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, artinya stabil gitu.
Ya harus apa suhunya dijaga karena itu mempengaruhi pertumbuhan sayurnya. Nah, untuk Bu Ega sendiri awal hobi hidroponik itu membutuhkan biaya atau dana yang besar nggak Bu? Yang sekiranya untuk beli bahan-bahan dan beli bibitnya. Ya kalau dihitung dari awal saya hidroponik ini totalnya tuh sekitar 500.000. Itu enggak langsung break 600, cuma bertahap. Saya beli styrofoam bekas di penjual buah anggur tuh cuma 3.000 satu. Itu di rumah ada sekitar 30 lebih box anggur. Terus plastiknya tuh pakai plastik. Terus netpotnya tuh pakai aqua bekas juga bisa, atau gelas puding itu juga bisa. Kita minimalisir dana, itu total semuanya 600.000. Tapi untuk sekarang modalnya sedikit karena kita ini sama pupuk cairnya saja. Baik, kalau ngomongin biaya memang paling besar untuk investasi di awal ya Bu. Setelah itu cuma maintenance seperti perawatan tadi ada pupuk cair dan sebutkan. Nah, cukup recommended ya Bu untuk biaya segitu bisa berkebun di rumah dengan lahan kosong. Iya, karena hidroponik itu kan nggak harus memerlukannya. Hidroponik itu nggak harus memakan biaya. Kita memanfaatkan barang-barang bekas pun itu bisa. Dan alhamdulillah sekarang itu modelnya udah balik. Penjualan sayur selama jalan 2 ini udah balik sekitar 700.000. Jadi udah untung 100.000. Aduh, ini kalau ngomongin untung nih sepertinya bisa dijadikan sebuah bisnis atau usaha ya Bu ya. Iya, nanti ke depannya mungkin modalnya lebih sedikit lagi karena kita cuma beli benih, dan benih yang agak mahal itu pupuknya, tapi enggak begitu mahal. 1 bulan itu bisa sekitar 50-an ribu kalau pupuk cair. Kalau benih itu 25.000 itu bisa. Baik Bu, sebelum ngomongin masalah keuntungan nih Bu untuk perawatannya sendiri, akhir-akhir ini kan kita ada hujan ya Bu, hujannya ya cukup dengan intensitas ya cukup deras gitu. Nah, apakah hujan ini juga mempengaruhi perkembangan dari tanaman hidroponik itu sendiri? Iya, kalau hujan itu mempengaruhi karena kalau tanaman kurang sinar matahari pun pertumbuhannya juga bagus. Kayak selada itu kalau kurang sinar matahari itu pasti ada batangnya. Padahal sayuran selada itu tidak berbatang, dia itu cuma daun saja. Kalau dia batang berarti dia kurang sinar matahari. Tapi kalau waktu hujan kayak gini, petani hidroponik itu senang. Kenapa? Karena kita dapat air hujan. Hidroponik pakai air hujan itu paling bagus. Pakai air hujan, pakai air PDAM. Oh, baik. Untuk airnya sendiri Bu, itu kan air yang ada di tanaman kan langsung di tanamannya sendiri ya Bu. Nah, apakah perlu diganti setiap mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali? Apakah air yang ada di tanaman itu harus diganti atau ya tetap sampai dia panen tidak ada diganti atau gimana Bu? Lebih baiknya itu diganti kalau sistem seperti saya. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak pernah mengganti sistem habis. Kalau habis ditambah lagi, atau sedikit ditambah lagi, saya nggak pernah ganti. Ganti itu waktu tanaman saya tuh kuning semua. Saya cek nutrisinya udah bagus, terpaksa juga bagus. Saya kan curiga ini pasti ada jamur, terus tak ganti terus alhamdulillah selang beberapa tanaman mulai membaik lagi. Itu pernah sekali saya mulanya nggak pernah saya ganti.
sistem habis kalau tinggal dikasih. Tapi kalau mau diganti itu lebih bagus. Untuk hama sendiri Bu, apakah tanaman hidroponik ini rentang terhadap hama atau apa ya, hama itu ini ya kurang suka terhadap tanaman hidroponik Bu? Enggak, bukannya kurang suka, malah suka tanaman apa. Cuma kalau hidroponik itu kan nggak pakai pestisida, alami. Kalau misalkan ada ulat, itu kita pakai pestisida alami, pestisida nabati. Itu cara buatnya cuma air 1 liter, air itu dicampurin sama bawang putih 3 siung aja, terus didiemin selama 24 jam. Kalau sudah, terus disemprotkan sama sayurannya itu. Udah itu. Sama perangkap hama yang namanya yellow trap. Itu kayak papan atau botol warna kuning terus diolesi sama lem tikus. Itu nanti hamanya pasti yang kuning itu karena hama itu suka sekali sama warna kuning. Hama yang mau menghinggap ke sayur kita nggak jadi dia menghinggapnya di yellow. Jadi dia terperangkap ada lem. Makanya kenapa tanaman hidroponik itu bagus-bagus karena ya memang dirawat dengan cara seperti itu. Oke, berarti ini ilmu baru ya buat saya Bu, bahwa tadi ada alat yang namanya yellow apa tadi Bu? Yellow trap. Oh, yellow thread sama lem tikus ya Bu untuk mencegah hama atau serangga gitu. Nah, mungkin sekedar informasi juga ya Bu kepada teman-teman, apakah tanaman hidroponik itu harus ditanam pada halaman yang luas atau lingkup kecil atau perlu tempat tertutup atau bisa terbuka, mungkin bisa memberikan sedikit ini Bu wawasan juga ya Bu. Iya, nah hidroponik itu yang bagusnya tuh full sinar matahari, nggak ada halang-halangnya, nggak ada planetnya, nggak ada plastik UV-nya. Cuma kalau terlalu panas itu nanti tanaman itu kalau siang tuh layu. Tapi kalau pagi sama sore nanti dia tegak lagi, dia sejuk lagi. Keterbatasan lahan kita bisa memanfaatkan tembok. Tembok itu bisa dikasih pralon atau dikasih botol-botol bekas itu bisa. Seperti saya di rumah saya ada botol bekas ditempelin di tembok-tembok itu untuk memanfaatkan lahan. Yang penting sinar mataharinya kena. Matahari harus full. Karena kalau kurang sinar matahari juga tumbuhnya nggak bagus. Oh gitu, salah satu faktor lain ya Bu, selain suhu juga harus terkena terik matahari. Nah, ini paling menarik Bu, pertanyaan paling menarik dari teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis hidroponik. Tadi kan udah disebutkan ya Bu bahwa modal awal kurang lebih cuma 600 ribuan dan itu tidak dibayarkan langsung di awal tapi bertahap gitu. Nah, untuk balik modal sendiri kira-kira membutuhkan berapa jangka waktu Bu? Apakah 1 bulan itu langsung balik modal ataukah 2 bulan atau masih menunggu lama untuk balik modal itu sendiri? Ya, untuk balik modal sampai ini jalan 2 bulan, kan belum 2 bulan, 1,5 bulan kita udah mengantongi 700 ribu. Itu artinya dalam waktu kurang bulan kita sudah balik modal. Kalau tanaman kita lebih banyak, balik modalnya lebih cepat karena kita sendiri banyak yang pesen sayuran tapi kita belum bisa memenuhi karena lahan kita yang terbatas dan sayuran itu juga nggak langsung harus membutuhkan waktu lama. Sedangkan kita nyemainya itu cuma sedikit. Jadi kita nggak tahu kalau permintaannya tuh banyak sekali.
Berarti tergantung juga kapasitas dari panennya itu sendiri ya. Jika menanamnya Atas dari banyak, panennya. juga jika panennya banyak juga otomatis balik modalnya juga cepat gitu ya, Bu. Iya. Nah, untuk Bu Ega sendiri udah panen berapa kali nih, Bu? Oh, kalau panennya sudah 3 kali, baru 3 kali. 3 kali dulu yang pertama balik modal 200.000 itu karena kita nanamnya sedikit. Terus yang kedua kita nanam balik modal 300.000. Terakhir kita kemarin balik modal baru 200.000. Nanti setelah bulan ini itu kita nanam banyak lagi dan kita perkirakan mungkin akan untung sekitar 500.000. Akhir bulan inilah kita nyemai banyak, kita nanam banyak. Berarti bisa diprediksi ya, Bu, kapan kita nanam berapa, untungnya berapa, berarti udah bisa dibayangkan. Ya, bisa. Bisa. Karena banyak yang ngantri Mas tanaman ini. Menarik. Terkait pasar ya, Bu. Nah, apakah harga untuk hidroponik itu sama halnya dengan tanaman biasa, Bu, yang ditanam oleh para petani yang ada di ladang, atau ada selisih harga yang cukup tinggi? Sebenarnya tanaman hidro itu harganya lebih mahal. Karena dia tuh lebih bagus, terus tidak bolong-bolong konvensional. Kita tuh lebih terawat dan anti pestisida itu yang paling penting, tidak ada pestisida kimia. Jadi tanaman tuh tanpa dicuci pun langsung dikonsumsi itu nggak apa-apa ada pestisidanya. Tapi berhubung saya kan baru mulai, jadi itu istilahnya lagi nyari pasar. Jadi harga saya makan dengan harga yang di pasar saat ini. Tapi sebenarnya kalau tanaman hidroponik itu harganya itu 2 kali lipat dari pasar. Makanya kenapa saya orderannya banyak, karena harganya itu seperti harga pasar. Sedangkan kalau dibandingkan di supermarket itu jauh lebih mahal ya. Bu Ega sendiri ini nggak ada segmen khusus ya, segmen pasar khusus untuk produk hidroponiknya? Apakah diambil oleh pedagang atau diambil oleh warung makan atau restoran, atau Bu Ega sendiri yang menjualnya ke pasar? Ya, untuk saat ini yang sering di saya itu yang punya usaha catering. Yang punya usaha catering, nasi box, tumpengan itu udah sering beli. Tetangga-tetangga yang sering konsumsi makanan yang biasanya dia sering belinya tuh di swalayan, di mana. Nah, dia tahu saya nanam hidroponik, yang pernah beli di ada belinya di saya karena harganya lebih mahal. Terus sayurannya kualitasnya juga sama. Terus teman-teman yang pengen makan selada tapi jarang ya di pasar, adanya di swalayan, daripada mereka ke swalayan, mending dibeli di saya aja. Nah, bagi teman-teman nih, Bu, yang mau pesan, kira-kira mau membeli tanamannya Bu Ega, kira-kira bisa menghubungi di mana, Bu? Oh, di WA saya. Di WA saya ya nanti di deskripsi. Tapi untuk saat ini stok sayuran kita masih terbatas sekali, hanya konsumen yang belum bisa saya penuhi, masih antri istilahnya lah, belum stabil, masih kewalahan. Kebanyakan demand ya, Bu, daripada produksinya itu sendiri. Nah, mungkin bisa disebutkan nih, Bu, Instagramnya apa biar teman-teman yang menonton di sini bisa memfollow, barangkali mau membeli atau tertarik terhadap usaha atau bisnis dari hidroponik itu sendiri, Bu. Bisa follow Instagram saya ega_avila ya. Kalau mau order bisa WA langsung 0263263694. Pesan dulu ya karena tangan nggak selalu ready.
Oke, siap Bu Ega. Nanti untuk link Instagram serta nomor WA Bu Ega akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin itu saja sih Iya, Bu ya. Ega yang bisa kita sharingkan. Mungkin barangkali nanti kalau ada waktu bisa nih saya silaturahmi mau melihat-lihat dari Iya, ya, silakan, tanaman silakan. hidroponik itu sendiri. Iya, siap Iya, Bu. silakan. Mungkin ini sebelum ditutup ya Bu, Bu Ega ada closing statement atau penutup barangkali buat teman-teman milenials yang mau berwirausaha di bidang hidroponik. Ya, buat teman-teman yang pengen berusaha bidang tanam menanam khususnya di hidroponik, jangan pernah takut mencoba, karena saya sendiri juga belum pernah yang namanya nanam menanam, karena saya dari YouTube saya belajarnya sendiri, nggak di orang, lihat video-video terus belajar dari kesalahan-kesalahan. Ketika misalkan kuning, kenapa kuning, saya buka YouTube lagi, kenapa daunnya kering, saya lagi, dan lama-kelamaan saya paham sayurnya gimana, saya paham. Jadi buat teman-teman yang memulai hidroponik jangan takut mencoba, dan jangan takut apa ya, kalau hidroponik itu mahal, enggak, hidroponik itu mahal sekali. Ya, yang mahal itu niatnya. Ya Bu Ega, wah ini ilmu yang diberikan Bu Ega semoga nanti memberikan wawasan dan memberikan apa ya, motivasi ya khususnya bagi para pemuda milenial menyukai hobi yang baru, salah satunya yaitu menanam di hidroponik. Terima kasih Bu Ega atas waktunya. Semoga pagi hari ini ilmu dan pengalaman yang telah diberikan tadi bermanfaat bagi pendengar setia Podak. Ada kesalahan dari saya selama podcast ini berlangsung, saya mohon maaf. Dan kurang lebihnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.